Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang luar biasa banget sebenarnya. Sesuatu yang jadi fondasi tersembunyi dari semua gadget yang kita pakai. Yep, kita mau bongkar rahasia gerbang logika. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Gimana ceritanya sebongkah batu, atau ya lebih tepatnya silikon, bisa belajar mikir? Kedengarannya aneh kan? Tapi inilah inti dari setiap smartphone, laptop, semua deh yang ada di planet ini. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mulai perjalanan dari sebutir pasir sampai jadi otaknya CPU. Sip, biar kita benar-benar ngerti gimana batu bisa berpikir, kita harus mulai dari dasarnya dulu. Fondasi paling dasar dari dunia digital. Jadi gini, di dunia digital itu nggak ada yang namanya agak-agak atau mungkin. Semuanya itu hitam atau putih. Cuma ada dua pilihan, on atau off, ya atau tidak, satu atau nol. Percaya nggak, semua lagu, foto, video favorit kamu itu, ya isinya cuma deretan panjang miliaran saklar yang posisinya lagi on atau off. Nah, yang ngatur saklar-saklar ini namanya gerbang logika. Anggap aja ini kayak satpam super kecil yang kerjanya cepet banget. Tugas dia simple, lihat sinyal yang masuk, entah itu 1 atau 0, terus berdasarkan aturan main yang sederhana, dia mutusin mau ngeluarin 1 atau 0. Inilah unit pengambil keputusan paling kecil di dunia komputasi. Terus gimana cara kita bikinnya? Bayangin aja kayak main Lego. Paling bawah, level paling dasar, itu fisika semikonduktor. Dari situ, kita bangun transistor, saklar super kecil kita tadi. Terus, gabungin beberapa transistor, jadilah gerbang logika, si pembuat keputusan. Nah, sekarang, gabungin miliaran gerbang logika ini, dan jadilah otak komputer kamu, si CPU. Oke, sekarang ayo kita kenalan sama 3 aktor utama dalam cerita ini. 3 blok bangunan paling dasar yang jadi fondasi semua logika komputer. Pertama, ada gerbang N. Bayangin ini kayak satpam di klub malam yang super ketat. Dia cuma bakal bolehin kamu masuk kalau kamu dan temen kamu dua-duanya ada di daftar tamu. Harus dua-duanya ya. Kalau salah satu aja tidak, ya udah nggak boleh masuk. Nah, tabel kebenarannya ini nunjukin aturannya yang ketat. Lihat deh, satu-satunya baris yang outputnya 1 itu cuma pas input A dan input B sama-sama 1. Sisanya, kalau ada satu aja angka 0 masuk, hasilnya pasti 0. Selanjutnya, gerbang OR. Nah, ini satpam yang lebih santai. Kayak di pesta rumahan gitu. Dia bakal ngebolehin kamu masuk kalau kamu atau teman kamu diundang. Asal salah satu dari kalian ada di daftar, pintu kebuka. Tabelnya juga beda banget sama yang IND tadi. Di sini, satu-satunya cara buat dapat hasil 0 itu kalau dua-duanya 0. Selama ada satu aja angka 1 yang masuk, pintunya kebuka, outputnya jadi 1. Dan yang terakhir, si pemberontak, gerbang NOT atau biasa disebut inverter. Dia ini simple banget, cuma nerima satu input dan tugasnya cuma ngebalikin. Kamu kasih 1, dia keluarin 0. Kamu kasih 0, dia keluarin 1. Simple tapi kuat banget gunanya. Oke, jadi kita punya AND, OR, sama NOT. 3 gerbang dasar. Tapi kan kalau di pabrik, efisiensi itu nomor 1. Gimana kalau kita bisa bikin semua logika tadi cuma pakai satu jenis gerbang aja? Nah, ini dia ide jenius di balik konsep gerbang universal. Kenalin, gerbang NAND. Ini sebenarnya gerbang N yang hasilnya langsung dibalik sama gerbang NOT. Gerbang ini tuh kayak blok Lego ajaib. Kenapa? Soalnya cuma dari gerbang NAND kita bisa bikin gerbang N, OR, dan NOT. Ini super efisien buat pabrik chip. Mereka jadi cuma perlu fokus nyempurnain satu jenis gerbang aja. Ini nih contoh kekuatannya. Lihat deh trik sulap digital ini. Kita ambil 2 gerbang NAND buat ngebalikin input. Terus hasilnya kita masukin ke gerbang NAND ketiga. Dan simsalabim, kombinasi ini sekarang perilakunya jadi persis kayak gerbang OR. Dari satu jenis balok kita bisa bikin balok jenis lain. Keren banget kan? Oke, kita udah punya blok bangunannya. Sekarang, ayo kita lihat gimana cara ngerangkai mereka buat ngelakuin 2 hal paling penting buat komputer. Ngitung dan nginget. Jadi, ada 2 jenis sirkuit utama. Pertama, rangkaian kombinasional. Anggap aja ini kayak kalkulator. Hasilnya cuma tergantung sama apa yang kamu pencet sekarang. Nggak ada memori. Nah, yang kedua, rangkaian sekuensial. Ini kayak papan tulis. Hasilnya bukan cuma tergantung input sekarang, tapi juga sama apa yang udah tertulis di papan, keadaan sebelumnya. Kenapa? Karena dia punya memori.
Buat ngitung, kita pakai sirkuit kombinasional. Contoh paling klasiknya itu adder atau penjumlah. Cuma dengan gabungin gerbang AND sama gerbang lain kayak XOR atau exclusive OR, yang cuma ya kalau inputnya beda, kita bisa bikin sirkuit yang secara fisik bisa nambahin angka biner. Inilah dasar dari semua matematika di komputer kamu. Terus gimana cara ngingat? Nah, disinilah keajaiban feedback atau umpan balik muncul. Coba bayangin, kita ambil output dari sebuah gerbang, terus kita sambungin lagi jadi inputnya. Kita bikin sebuah loop. Loop ini ngebuat sirkuit yang namanya latch, yang bisa ngunci dan nahan satu keadaan, entah 1 atau 0 selama masih ada listrik. Dengan trik simpel ini, gerbang logika yang tadinya cuma bisa ngitung, sekarang bisa nginget. Inilah momen lahirnya 1 bit data yang tersimpan. Oke, semua potongan puzzle udah ada. Gerbang buat mutosin, sirkuit buat ngitung, dan sirkuit buat ngingat. Sekarang, mari kita satuin semuanya dan intip otaknya si mesin. Tapi sebelum lanjut, biar kebayang skalanya, satu chip CPU modern itu bisa punya lebih dari 100 miliar transistor, 100 miliar saklar on-off super kecil yang kita bahas dari tadi. Semuanya kerja barengan. Nah, ini intinya. Di dalam CPU kamu, ada 2 bagian utama yang dibangun dari semua yang barusan kita pelajarin. Ada ALU, singkatan dari unit aritmetika dan logika. Ini tuh si kalkulator raksasa yang dibuat dari rangkaian kombinasional. Semua hitung-hitungan terjadi di sini. Terus ada SRAM atau memory cache. Ini si papan tulis super cepat yang dibuat dari rangkaian sekuensial. Disinilah data disimpan sementara biar bisa diakses dengan kilat. Dan yang namanya komputasi itu, ya, tarian yang elegan dan gak pernah berhenti antara 2 bagian ini. CPU terus-terusan ngambil data dari papan tulis memorinya, dibawa ke kalkulator ALU buat diolah, terus hasilnya ditulis lagi ke papan tulis. Siklus ini terjadi miliaran kali setiap detiknya. Jadi, lain kali kamu nonton film, main game, atau bahkan cuma geser-geser mouse, coba ingat ini. Semua keajaiban itu terjadi berkat miliaran saklar super kecil di dalam sepotong silikon, yang masing-masingnya cuma bisa ngambil keputusan paling sederhana, ya atau tidak. Dari kesederhanaan yang absolut inilah lahir semua kerumitan dunia digital kita. Jadi penasaran ya, kerumitan apa lagi yang bisa kita bangun dari aturan-aturan yang super sederhana?